سيدنا محمد وأشرف الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشرف الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشرف الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد غير البشر خاتم الرسل شفيع الأنام بدر التمام نور الظلام. صلى الله على النبي محمد غير البشر خاتم الرسل شفيع الأنام بدر التمام نور الظلام. صلى الله على النبي محمد غير البشر خاتم الرسل شفيع الأنام بدر التمام نور الظلام. صلى الله على النبي محمد خير البشر خاتم الرسل شفيع الأنام بدر التمام نور الظلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadilah hadrati Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Rasulullah jami' ashabi Rasulullah ahli baiti Rasulullah sallallahu hajilullah bin Nisa wa sallallahu muqaddam Muhammad bin Ali wa alaihi wasallam furim wa jami' sadatina ala bil ajma'in annallaha yu'li darajatan fil jannah wa inna min darahim wa alina min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafa'an fid din wa dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in ila ruh sahib hadzal bait Haji Edi Masri bin Haji Nur Muhammad wa sahib hadzal majlis Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasturi anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhumul jannah bi rahmatih wa anallahu yaqdi hajatina wa hajatikum wa hajati man awsana bid du'a wa anallahu yaftah alaina wa alaikum wa arifin wa yakhtim lana wa lakum bi akmal husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa habibuhu safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hujan tidak gato, tapi saat ini kita gato-gato dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat sehat, nikmat sempat, disempurnakan dengan nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga pada saat ini alhamdulillah kembali setelah tak tahu lama caknya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang penuh keberkahan ini. InsyaAllah seluruh daripada kita tidak diharamkan oleh Allah, tidak dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan curahan rahmat, untuk mendapatkan curahan maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke dalam majelis itu diibaratkan oleh para ulama seperti banyu yang dionyo itu tidak mensucikan, dikumpulkan menjadi siko. Contoh, ada banyu yang mustakmal yang sudah dipakai untuk bersuci. Banyunya itu kurang dari 2 pula. Kita misalnya Yayat punya seember, kemudian adiknya punya seember, Ana punya seember, masing-masing kurang dari 2 pula. Dan galo-galonya banyu yang kami punya banyu yang mustakmal. Maka makmano supaya banyu yang mustakmal ini bisa dipakai untuk berwudu. Kan wuduknya tidak bisa berwudu karena sudah mustakmal. Maka katanya ulama caranya gampang. Salah satu caranya adalah kita gabungkan banyu yang 3 itu jadi siko. Ketika yang mustakmal tadi dikumpulkan, digabungkan menjadi siko, maka banyunya itu bersih, suci dan mensucikan. Nama itu juga majelis. Kita ni mustakmal, second gitu nih. Second tu apa dia maksudnya second? Mato second, kuping second. Artinya pernah kita pakai galau untuk bermaksiat. Ada tak yang berani nunjuk tangan aku tak maksiat sehari ini? Pagi-pagi lah ngomongin BCL dah. Sehingga dia tu pagi-pagi lah ngomongin BCL, asrom yang lakinya tu kan macam-macam. Alhasil kita ni gato-gato, bahkan galo-galo, bukan gato-gato, galo-galo kita punya macam-macam dosa yang kita gawikan. Nah, kita ni mustakmal, maka ketika kita masuk ke juru majelis itu sama seperti banyu mustakmal yang dikumpulkan menjadi siko. Sehingga tidak salah apa yang dikatakan oleh para ulama, minimal yang didapatkan oleh wong yang hadir di dalam majelis taklim minimal itu apa dia artinya? Bukan maksimal. Minimal itu maksudnya bukan maksimal.
Benar tak? Ya kan? Ya minimal tuh artinya apa? Bukan maksimal. Artinya maksimal ada lebih hebat lagi. Minimalnya wong yang duduk hadir di dalam majelis taklim, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah maghfiratullah, pengampunan Allah. Itu minimal. Dia metu dari majelis taklim, paling sedikit yang dia dapat bukan ko'o, bukan makanan, tapi yang paling sedikit dia dapatkan maghfirah. Kalau ko'o lah cengki dah ladonian memang. Nah ini maghfirah, pemberian maknawi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah kita. Ya tadi ngomong sama anak, caknya agak sepi beb, hujan kata dia. Iya, santai be kata anak, nak sepi nak kami sama be, yang penting ada majelis. Tadi anak masuk kami kan, alhamdulillah kami. Artinya walaupun mak mano Allah masih ngerakkan hati kita. Halangan-halangan itu tidak kita anggap sebagai halangan. Kita pengen majelis ini menjadi alasan kita untuk ninggalkan gawian lain. Jangan terbalik. Nak pergi majelis, jadikanlah alasan untuk ninggalkan gawian lain. Jangan gawi itu jadi alasan untuk ninggalkan majelis. Payo majelis, aku adu gawi. Nah, salah. Payo begawi, aku ado maje. Nah ini baru benar. Nah karena kenapa? Karena gawi-gawi yang lain tuh kita nih galau-galau banyak gawi wong Palembang. Wong Palembang. Mano? Nah mano? Banyak gawi, BG. Nah kan? Kita nih wong Palembang. Jadi alasan kita untuk meninggalkan banyak gawinya kita tuh adalah gara-gara ada majelis. Makanya wong rumana dak baca ribut sama anak. Wong rumana dak baca ribut. Anak-anak dak baca ribut juga. Anak jarang di rumah, palingan balik pas budak masih tidur. Pergi pas budak masih tidur, balik pas budak sudah tidur. Nah ya itu kan cak mano? Emang gawian kita inilah ngisi majelis, metu dari majelis masuk ke majelis. Nama ini insyaallah kita terus mendapatkan sehat, mendapatkan sempat, mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita bisa hadir duduk di dalam majelis taklim, sehingga maghfirah, pengampunan Allah sambil tambah banyak kita dapatkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, sekarang ini mayoritas yang hadir pakai jilbab biru muda. Nah, benar tak? Ya, mayoritas yang hadir pakai jilbab biru muda. Kenapa milih jilbab biru muda? Ya terserah, itu yang lama dijingok dah. Alhasil, apakah di sini ada yang tak pakai jilbab biru muda? Ada. Yang depan tak usah dijingok, yang dari sop kedua be. Nah, mereka tuh ada yang pakai warna hijau, warna coklat, warna abang, ya kan? Tetapi keberadaan mereka tidak terjingok. Gara-gara mayoritas pakai jilbab biru muda. Nah, gara-gara itu. Nah, ketika tercampur itulah yang tampil itu adalah kebaikan. Jadi itu jilbab banyak, ada yang mega itu kan, itu yang itu. Tapi tidak kejingaan. Tidak kejingaan. Yang tampak jelas tuh biru muda. Nah, majelis taklim jelas zahir tampak jelasnya adalah perbuatan ibadah yang baik. Makanya wong yang tidak baik masuk ke majelis, insya Allah metu dari majelis dia berubah menjadi baik. Nah ini jadi pasti majelis jangan kita beda-bedakan. Tidak boleh bedakan barang yang sama. Begitu kita di majelis taklim, tidak katik lagi urusan kayo miskin. Begitu kita di majelis taklim, tidak katik urusan lagi ibu rumah tangga, ibu sosialita. Apa bedanya ibu rumah tangga sama sosialita? Cara megang tasnya beda. Benar ya? Pinjam tas. Kalau wong ibu rumah tangga basing be dia, cak ini jadi
Ya, nah ini jadi nah sak berjalan kan. Katik beban hidupnya. Ya, kenapa katik beban? Karena ini katik beban. Ini katik isi. Nah, beda kalau ibu sosialita. Ibu sosialita ada yang megangnya cak ini. Ada tak? Nah, cara megang tas beda kan? Dari cowoknya be nunjukkan sombong. Naudzubillah, aku lah tidak nyomong sama tas ni oi. Pantakan tas. Cowoknya belain, jangan salah kau mah itu cek, gitu. Cak mana cak ini, nah kau ni bergaya dikit, oi. Nah, tas ni mahal punya Gucci, gentong ini nih, cap gentong. Cara megangnya dibedakan. Nah, kalau yang lebih parah lagi, lebih dari ibu sosialita pun dia, yang dia nyuruh lakinya megang. Lakinya kegalaan pula. Nah ini jangan. Di majelis salim tak kata itu. Di majelis salim galo-galo dapat rahmat Allah, galo-galo dapat maghfirah Allah. Allah beda ke kita kok. Kenapa kita nak meda-meda ke yang hadir di dalam majelis taklim? Jangan dibeda-bedakan barang yang sama, jangan nyamukan barang yang beda. Anak njuk contoh lain. Besi sekilo, kapas sekilo, berat mana? Lambat. Kamu ni belum makan, tidak fokus. Besi sekilo, kapas sekilo, berat mana? Sama. Karena sama-sama sekilo. Besi sekilo, kapas sekilo. Besak mana? Besak kapas. Besi sekilo, kapas sekilo, kena kaki sakit mana? Besi sekilo sama kapas kilo, kena kaki, rentak kaki gitu, sakit mana? Kaki yang sakit, kaki. Besi tak sakit. Nah itu kan, jangan tergoda dengan itu, ya. Jadi alhasil, alhamdulillah kita kesibukan di sini banyak gawinya kita tinggalkan demi majelis taklim. Insya Allah. Tadi di dalam surat Yasin beliau pas maco tadi, ana teringat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Banyak gawi. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga. Al yauma, di hari tersebut, di saat mereka sudah masuk surga, fi syughulin, banyak gawi. Nah, kalau bahasa Arabnya banyak gawi itu apa dia? Fi syughul. Para penduduk surga ketika mereka sudah diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka mereka itu fi syughul, sibuk. Nah, tinggal kesibukan mereka di surga itu tergantung kesibukan mereka di dunia. Kalau gara-gara sibuk kita ninggalkan majelis, gara-gara banyak gawe kita ninggalkan sholat, gara-gara apalah urusan kondangan, aesan dan seterusnya kita ninggalkan kewajiban, itu syughulnya banyak gawinya kaget di neraka. Tetapi berbeda kalau kita balik, oh ya aku nak sholat, aesan hapus dulu. Oh ya aku nak sholat, kondangan stop dulu. Payo kita jalan. Oi nak maghrib hari ni, get maghrib di mana? Ai gampang lah maghrib, get sama isyak jamak ke? Nah, dari jamak dari mana? Ya kan? Jamak dari mana? Kita tinggalkan demi sholat, kita tinggalkan demi majelis. Nah, wong yang sibuk seperti ini di dunia, kesibukannya untuk berbuat yang wajib, kesibukannya untuk berbuat yang baik, maka dia di akhirat sibuk juga. Tapi sibuknya di surga Allah Subhanahu wa taala, fakihun, dalam keadaan gembira. Luar biasa. Mereka sibuknya senang. Baca kita di majelis sekarang nih kan? Kita di majelis sekarang nih sibuk. Ya sibuk lah, anak sibuk ngomong, ibu sibuk denger, nak memahami omongan. Ini namanya sibuk. Syughul, banyak gawe.
Kalau kita sedang sibuk, maka kita tidak bakal fokus dengan gawian-gawian yang lain. Benar tak? Biasanya kalau kita sudah duduk di sini, kalau misalnya masih terpikir dengan urusan di luar majelis, itu berarti belum sibuk. Yang namanya sibuk itu dia tidak bisa disibukkan dengan gawe yang lain. Nah, ketika kesibukan seperti ini kita lakukan, kesibukan yang baik, maka wong yang banyak gawe seperti ini Allah ganti di akhirat, dia bakal banyak gawe juga, tapi ashabal jannah, menjadi sibuknya di dalam surga. Sibuk ngapo? Ada yang ngatokan, katanya ulama tafsir, sibuk menikmati daripada nikmat-nikmat surga. Ada yang sibuk belunjung. Ada nih yang di tafsir itu, ya. Bahkan di ayat setelahnya, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Allah dewe yang ngomong, ya. Allah dewe yang ngomong. Hum, wong surga tuh sibuk, tapi sibuknya muat seneng. Di dunia ini kita sibuk muat poging, muat kunyam. Ya dah, tapi beda kalau di akhirat di surga. Fakihun, seneng. Mak mana senengnya? Hum wa azwajuhum, laki bini mereka dan pasangan-pasangan hidup mereka, suami beserta istri-istri mereka, istri beserta suami-suami mereka, fi zilalin, ada di naungan surga, alal araiki muttaqiun, duduk di atas singgasana kuade muttaqiun, dalam keadaan selonjogan, nikmati angin surga. Wah, kan sepoi, ada makan buah dan seterusnya, masya Allah. Ada yang ngatokan seperti itu. Ada juga yang ngatokan mereka sibuk ngapo, saling ziarah satu sama lain. Makanya kita nih salah satu faedah duduk di majlis taklim, kita punya kawan. Yang tidak kenal jadi kenal, yang sudah kenal tambah dekat. Kalau sudah dekat saling bertilpunan, cek besok jangan lupa majelis, saling ingat. Nah, yang cek itu kaget di akhirat mereka juga bakal lanjutkan. Nah, kayak ini saling ingat kayak, ya, saling ingat kayak kita nih, ya. Jangan CCDT di dunia, sombong CCDT, ketemu di majelis. Karena yang tadi itu masalah beda-beda ke. Ya kan, ada yang cak ini ada yang model cak ini kumpul sama yang model cak ini juga. Jangan. Yang cak ini berkumpul sama siapa boleh. Jangan dibeda-bedakan. Kalau nak CCDT, caca tak tahu. Ya. Jangan di majlis ini kita sudah kumpul nak firqah. Kan cak itu kadang-kadang regu-regu. Nak tim. Oh, kami ngomongan ini. Okay. Ada kan? Jangan galak. Oi. Kalau sudah majelis lah, campur lah. Inilah kesempatan kita silaturahmi. Di majelis masih nak pisah-pisah. Kalau sombongnya, ya kan? Baguslah apa namanya? Baju kami mahalnya. Jangan, tak bagus. Yang di dunia dionya saling silaturahmi baik-baik, maka di sana kata Allah dijelaskan oleh ulama tafsir, yatazawarun, mereka itu akan saling kunjung mengunjungi. Apa kabar Ustaz Taufik? Wah, Ustaz Taufik nemui gitu. Apa kabar Ustaz Taufik? No, cek, mana lama nak ketemu. Ya itu juga gitu. Insya Allah. Jadi alhamdulillah, sekali lagi apa yang anak ingatkan tadi, jadikanlah majelis sebagai alasan kita untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita tinggalkan sebenarnya. Sebenarnya bisa kita tinggalkan untuk hadir majelis taklim. Jangan sampai gawi-gawi itu menjadi alasan kita untuk sebaliknya meninggalkan majelis taklim, karena kita akan rugi di dunia, tidak dapat ko'o, tidak dapat kawan, rugi di akhirat, tidak dapat rahmat, tidak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah galau-galau kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan, jangan kelakar terus. Kalau kelakar tidak kelakar lagi.
Wong Palembang hobi berkelakar. Halaman 45 Bu, buka Bu. Yang punya bukunya halaman 45. Nah, kan tak ngawak kan? Apa dia? Yo. Apa dia? Kata lagi ya. Sudah, anak baca ke baik. Kita hari ini bakal membahas sesuatu yang tidak dialami oleh lanang, yang hanya dialami oleh perempuan. Apa dia? Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bab najis. Kalau yang masih ingat, Ana masih ingat terakhir Ana jelaskan di sini masalah kalau cara kita menghilangkan najis. Misalnya kalau ada anak, kalau ada cucung yang dionyo ngencing di lantai. Kalau lantainya model rumah kayu lemak, tinggal disiram, nyemplung ke sungai. Kalau model sekarang nih kan lantai kita keramik, lantai kita granit, lantai kita marmer, minimal di semen, di pelur. Nah, mak mano cara ngilang kenyo? Jangan salah, kita cara ngilang kenyo pertama keringkan dulu kencingnya. Kalau dia kencing, kalau dia bentuknya kotoran BAB, maka hilangkan dulu, angkat dulu TA1-nya. Ya, angkat dulu TA1-nya. Dengan apa? Ya dengan apa, baik? Makin nanya pula. Bagai jolah dewek, jangan disiram langsung, diangkat dulu pakai sekom atau kita sirami pasir dulu kan, pakai sekom atau pakai kantong nasoy, pakai koran, apa betul saja. Setelah itu tinggal kita siram pakai banyu mutlak. Banyu mutlak tuh banyu yang suci dan mensucikan. Jangan langsung disiram. Kalau kita langsung siram maka najisnya jadi ke mano-mano. Itu pertama. Yang kedua yang sudah Ana jelaskan, sekedar mengingatkan, jangan salah di dalam membersihkan najis. Mano maksudnya salah? Ada wong juga yang dia kalau anak, kalau cucungnya itu ngencing atau muntah cuma dilap pakai lap basah. Cuma dilap pakai lap basah, tidak dialir ke banyu. Itu salah juga. Meskipun setelah dilap basah pesingnya dak katik lagi, lah sudah aku pel ustaz, lah aku lap basah pakai pel mulu aman, tidak ngalir banyu, berarti itu tetap hukumnya najis. Apalagi kalau keroknya lebih kerok lagi. Setelah dilap basah, misalnya daerah ini kencing, kita lap dengan lap basah, tidak kita alirkan banyu. Kebetulan pembantu rumah kita pengen ngepel, dia ngawak pelan, di pelnya kalau seguma-guma jadi najis. Seguma-guma jadi najis, ujung-ujungnya kita sholat laju sulit, laju sago. Kenapa sago? Karena ini tempat najis. Metu dari kamar mandi, kaki kita basah. Nijak tempat lantai yang kenopel tadi, yang di situ dulunya ada kencing, yang dihilangkan dengan pakai lap tidak dihilangkan dengan air atau banyu yang mengalir. Kita kaki walaupun bersih kaki itu, nijak lantai tadi jadi najis serumah najis. Kita nijak sajadahnya jadi najis. Telekung kita jadi melok najis. Kalau misalnya pel itu sampai ke kamar kita juga, kamar juga jadi. Nah ini repot, ingatkan, jangan salah. Makanya cak mano caranya, setelah kita keringkan, alirkan banyu. Tidak boleh cuma pakai lap basah atau lap kering tanpa disiram pakai banyu ngalir. Ini yang Ana jelaskan. Kemudian juga yang pernah Ana jelaskan yang lalu adalah masalah bulu kucing. Masalah bulu kucing, hati-hati sholat kita jangan sampai sajadah, jangan sampai telekung kita, baju, sewet, celana kita ada bulu
bulu kucing, karena itu bisa membuat sholat kita juga menjadi tidak sah, kecuali kalau tidak ketahuan. Kalau tidak kejingoan, kita tidak tahu, ya sudah lewat. Yang kita harus bersihkan adalah yang kejingoan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ada daripada ibu-ibu yang bisa menjawab? Jikalau kita membeli rumah itu rumah second, rumah punya wong kita beli. Pas beli rumah tadi, apakah rumah itu suci atau najis? Yang punya rumah wong Cino misal, cak mano? Jadi rumahnya itu yang tinggalnya dulu kita beli sama wong kafir. Nah, mak mano? Rumah tuh najis apa suci? Jawabannya tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena kita tidak jingok najisnya. Kan tadi kan di ujung anak tutup. Kita pacak ngatokan najis kalau tahu, ketahuan. Kalau kejingoan. Kalau tidak tahu, tidak ketahuan, sudah lewat. Jangan kita nak pakai alat pendeteksi najis, cium. Tidak perlu repot. Jangan kayak itu. Jadi tidak harus kita bersihkan. Kalau nak bersihkan silakan, tapi tidak harus dialirkan. Misalnya nunggu banyu hujan bela, nunggu hujan maki kumpo siram, serumah-rumah, tidak perlu sago. Sama halnya kalau anak cerita masalah kamar mandi, sama itu. Masuk kamar mandi bau pesing, najis lantainya. Apa dia? Kalau dia beda, itu tahu. Nah, kan anak ngomong, selama kita tidak tahu, selama tidak kejingoan, maka suci. Kalau kita tahu, dia ngingon anjing, tahu ya sudah najis, jangan dibeli rumah itu nyagoi be. Ya, ngapain beli rumah itu sado gitu. Nah, kan beda kalau dionya kita tidak tahu bahwa dia ngingon anjing. Walaupun ada kemungkinan, dia ni caknya apa namanya, adu anjing, agak dia ni wadah-wadah pernah masak di ABI misalnya, tidak peduli kita, tidak perlu kita cari-cari tahu itu selama kita tidak tahu. Nah, ini pembahasan yang sudah kita bahas. Pada siang hari ini sedikit kita akan membahas tentang masalah yang khusus untuk perempuan. Nak dibaca, nak tak dibaca, cuman ini tertulis juga kitab. Harus dibaca jadi. Masya Allah. Di sini sebutkan faslun aqallul haidi yaumun walailatun, membahas tentang haid. Haid itu dalam bahasa Arab artinya ngalir. Bahasa Arab tu artinya haid itu artinya ngalir, tapi kalau bahasa syariatnya haid itu artinya darah yang keluar dari ujung rahim perempuan. Darah yang keluar dari ujung rahim perempuan. Jadi asal sumbernya metunya darah itu dari rahim. Makanya kalau ada perempuan yang siklus headnya tidak rapi, tidak rato, bahasa kamu apa? Tidak teratur, tidak teratur. Ustaz ngapa salah bahasa? Karena anak tidak men, yang tidak teratur, maka dia biasanya terganggu di dalam kehamilan. Kalau ada perempuan yang dia tidak head sama sekali, biasanya sulit juga untuk mengandung. Ada yang dionya dalam setahun cuma sekali. Ada tak ibu punya kawannya itu? Belum pernah nemu tapi kan? Ada anak pernah ngalami itu, ada yang nanya kan? Dia setahun sekali cuma headnya. Nah ini, jadi dia sampai sekarang pengantin sudah bertahun-tahun belum hamil karena tidak teratur. Nah, ada hubungannya sama kehamilan. Kalau ibu-ibu yang dulunya head, sekarang tidak head lagi, namanya apa? Menopause. Masih mungkin tidak dia untuk hamil. Nah, berarti kan ada hubungannya sama kehamilan.
Jadi yang namanya head itu katanya ulama darah yang keluar dari ujungnya rahim. Keluarnya dalam keadaan tertentu, tidak terus-terusan dalam keadaan tertentu. Makanya dibahas waktu tertentu itu kapan? Ada minimalnya, ada biasanya, ada maksimal. Minimalnya head itu 24 jam. Satu hari satu malam. Biasanya 6 atau 7 hari, maksimalnya 15 hari. Maksudnya cak ini. Ini hari pertama, ini hari ke-15. Ibu-ibu, hai. Ini hari pertama, ini hari ke-15. Dari hari pertama sampai hari ke-15, darah yang keluar dari kita punya rahim itu kalau ditotal harus jumlahnya 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam maka itu bukan haid namanya. Namanya darah istihadah, darah mustahadah artinya. Jadi biasanya perempuan metu darah itu tidak sampai 15 hari. 6 hari, 7 hari habisnya bersih, dia mandi wajib. Cuma kalau ada perempuan 6 hari masih metu darah, 7 hari masih metu darah, 8 hari, 9, 10, apakah lewat dari 7 hari itu disebut haid? Sebutannya haid. Haid tetap dikatakan haid. Kenapa? Karena belum lewat 15 hari. Jadi dia selama haid ini tidak boleh sholat, tidak boleh minta maaf berhubungan suami istri, tidak boleh maca Quran. Maca beda tidak boleh. Apalagi megang, apalagi maca tidak boleh. Kecuali kalau yang dibaca itu niatnya untuk doa, masuk rumah, metu rumah maca ayat kursi, misal. Niatnya untuk doa, pas makan maca bismillah kan ayat suci Al-Quran. Niatnya untuk doa tidak katik masalah. Selama dia haid tidak boleh dia masuk masjid. Ingat-ingat, ada arisan di masjid, ada majelis di masjid, ada akad nikah di masjid. Kita haid tidak boleh masuk. Kita haid tidak boleh masuk. Ustaz, aku ni nak pengajian. Tak boleh. Tidak boleh, harus libur. Dia pergi ke masjid itu. Kenapa? Duduk dia di juru masjid hukumnya haram. Sebagian ustaz atau ustazah dia salah faham. Apa dia salah fahamnya? Katanya selama perempuan itu aman, darahnya tidak bakal netes mengotori karpet atau sajadah masjid, maka tidak masalah kalau dia duduk iktikaf di dalam masjid meskipun dia haid. Salah itu. Yang boleh kalau dia aman. Ustaz, aku tidak bakal netes, aman karena aku makan roti Jepang. Ya kan? Kamu nyoba roti Jepang kan? Ya bahasa lamumi ana dulu itu. Makan roti Jepang, tidak bakal netes, aman. Apalagi sekarang ada main cup. Makan cowong itu nah. Ada itu kan? Iya ada alatnya. Jadi itu lebih sehat katanya daripada makan roti Jepang itu. Jadi baca alat cak corong dimasukkan ke situ, jadi darahnya di situ. Nah aman. Apa nih kalau dia ngomong tidak bakal netes. Yang boleh bagi dia untuk tidak bakal netes itu kalau lewat masuk lewat tuh mana? Masuk dari pintu ini, metu dari pintu sana. Dia berjalan tidak duduk, itu tidak apa-apa. Cuma kalau dia berjalan, dia duduk di juru masjid, meskipun tidak netes, tetap dikatakan haram. Kenapa? Karena meskipun pakai pengaman, tetaplah tidak aman. Berapa banyak yang bocor? Sama tidak aja. Nah, tidak tahu anak juga nyampe ke hukum. Makanya anak ngomong banyak ustazah yang keliru. Banyak ustazah yang salah, Pak. Tak boleh. Aku ngajar ustaz, ngajar di masjid, lagi haid, lagi ini. Tak boleh. Aman, tak bakalan netes.
tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Kecuali kalau tempat dia ngajar musola itu tidak masalah. Makanya sebagian ulama sekarang ini ngadokan akad nikah di jero masjid. Ada yang berpendapat sampai sekarang ini ngomong ada ulama mufti itu yang ahli fatwa. Sekarang ini beliau berani untuk menfatwakan akad nikah yang dilakukan di jero masjid sekarang ini tidak lagi sunnah, bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena sekarang ini ketika ada akad nikah itu berbeda dengan apa yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman Nabi Muhammad yang hadir cuma laki-laki saja, perempuan ada di rumah sana. Tetapi kalau sekarang ini campur, ada lanang ada betino, campur aduk, itu pertama. Yang kedua, perempuan itu juga ada yang head yang dia masuk. Iyalah, dari 100 perempuan pasti ada siko yang head, pasti itu. Tidak mungkinlah suci galau. Tidak apa-apa, aku besan juga. Besan dari mana? Haram ya tetap haram. Tidak, Bo. Nah, ini ingat-ingat. Biarlah wong nak ngawi ke mak mano, yang penting kita jago. Jangan sampai kita berdosa. Kalau ada wong kita tahu dia nyohed, dia masuk masjid, kita sampaikan, Bu, tidak boleh masuk masjid. Katanya cak ini, kata dia nyawang, oh tidak apa-apa kan tidak netes. Yang tidak netes itu bukan duduknya, dia lewat benar, masuk dari pintu, metu dari pintu yang lain lewat, tidak netes tidak masalah. Cuma kalau duduk tetap hukumnya haram. Nih hati-hati nih aneh, hati-hati. Jadi tidak boleh masalah head. Kemudian berbeda keadaannya. Berbeda tuh artinya tidak sama. Ini pernah kejadian tahun 2000 berapa, anak ngajak jamaah umroh. Pas nyampe di kota Mekah. Kan biasanya yang ibu-ibu ini kan disuruh makan pil biar dionya tidak metu darah, tidak head. Ya kan biasa kan kayak itu. Nah, dia ini sudah makan. Ternyata masih metu darah head. Nah, mana hukumnya ini? Kalau dia omongi dia masuk ke Masjidil Haram, tawaf kan berdosa masuk masjid. Kan tidak boleh. Nah, mano ini khusus. Alhamdulillah ada masih pendapat ulama. Mano apa katanya ulama? Perempuan itu metu darah head bukan seperti pas kita buang air kecil, benar tak? Kalau buang air kecil kan terus kan, metu darah head nih. Nah kan, kayak itu. Ada masa atau saat-saatnya yang dia tidak metu darah sama sekali. Misal, ibu dari hari pertama sampai hari ke-7 metu darah terus tak? Tidak kan? Dalam satu hari itu pasti ada saat yang tidak metu darah. Nah, itulah di saat kita tidak metu darah, itulah waktu kesempatan perempuan tersebut untuk dia masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Cuma itu baik. Cuma itu. Selain itu tidak boleh. Pas itu pas lagi suci, bukan pas suci itu. Pas lagi tidak metu darah. Ini. Kemudian head minimalnya 1 hari. Yang mana 1 hari itu ditempuh dalam jangka waktu 15 hari. Maksudnya mana Ustaz yang Cak Daniel menjelaskan? Hari pertama, hari 7, hari ke-15. 15 ini harus mencapai 24 jam. Kalau kurang daripada 24 jam, maka 15 hari ini galo-galonya bukan head. Maka disebut ini darah penyakit. Artinya dia wajib sholat. Cuma biasanya perempuan itu sudah tahu kebiasaannya. Kapan dia head, kapan dia suci, itu sudah tahu. Setiap bulan pasti gato. Kecuali kalau dia melok KB. KB sontek, KB spiral, KB pel. Yang cocok. Kalau yang cocok tuh mak mano, tidak terganggu siklus headnya. Pas bulan ini dia head, sama seperti bulan kemarin. Pas bulan ini dia suci, sama seperti bulan kemarin. Tidak beda, hitungan harinya sama.
Ada yang tidak cocok. Yang tidak cocok mak mano? Seharusnya suci metu darah. Seharusnya metu darah, tidak metu. Nah ini bingung. Jadi mak ini, ketika dia suci seharusnya di bulan kemarin, sebelum dia melok KB, dionyo itu saat ini seharusnya tidak metu darah, tiba-tiba metu darah. Ini nak dikatakan head apa darah flek? Kita baca tak beda ke yang mana yang head sama yang flek? Beda, baca tak bedanya? Tak baca kan, bingung. Nah inilah ketika kebingungan seperti ini jadi masalah. Apakah di saat dia metu darah itu dia wajib sholat karena itu bukan head, atau dia tidak wajib sholat karena darah itu darah head? Pertanyaan ini terus serang tidak baca anak jawab. Kenapa tidak baca anak jawab? Karena anak bukan betino. Jadi mak mano? Tanya sama ustazah. Karena dia yang lebih tahu cara ngitungnya. Kalau kamu unjuk tahu sama anak, percuma tak baca juga tak ngerti. Cuma tahu cerita be. Wong itu kalau melok KB, siklus headnya galak berubah. Ini hati-hati. Kemudian wa aqallu tuhur bainal haidatain, dan minimal masa suci di antara dua head. Head pertama dengan head yang kedua minimal masa sucinya harus 15 hari. Artinya kalau ada darah head pertama belum 15 hari metu darah lagi. Belum 15 hari dari head yang tadi itu sudah metu darah, berarti darah yang kedua ini bukan darah head. Darah yang kedua ini bukan darah head. Mak mano? Karena darah yang pertama sama darah yang kedua kurang dari 15 hari. Jadi minimal jarak antara satu dan yang kedua itu harus 15 hari. Biasanya antara head pertama sama head kedua berapa sucinya tuh? Berapa hari? Head pertama yang kemarin, bulan kemarin, sama head bulan ini biasanya masa sucinya tuh jaraknya berapa? 24 atau 23 hari. 24 atau 23 hari itu biasanya. Kenapa? Karena di dalam sebulan tuh ada 30 hari. Kalau kita headnya 7 hari, berarti 30 kurang 7 23. Ya kan? 23 itulah sucinya. Setelah 23 hari lewat, maka akan timbul darah head yang kedua. Tadi head bulan kemarin 6 hari, berarti sisa 24. Nah, setelah 24 hari biasanya darah head datang, head yang kedua. Nah, ini biasanya. Tapi kalau minimalnya adalah 15 hari itu. Kemudian maksimalnya antara head pertama sama head yang kedua berapa maksimal jarak? Tidak katik batasan. Terkadang wong head pertama sama head yang kedua jaraknya sebulan. Tidak head selama sebulan, tidak head selama 2 bulan, tidak head selama 3 bulan. Pernah tak? Ibu-ibu pernah tak? Tidak head selama 3 bulan? Kapan? Pas habis melahirkan. Kalau lagi hamil memang tidak head. Kenapa? Karena rahimnya berisi. Kalau tidak berisi tidak hamil. Benar kan? Nah, sedangkan darah tuh timbulnya dari rahim. Makanya ketika dia hamil dia tidak head perempuan selama 9 bulan. Nah, darah yang ditahan oleh bayi selama 9 bulan ibu hitung. Misalnya 7 hari bembe. 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 63 hari itu tersimpan darah selama 9 bulan. Kalau per bulan tuh biasanya kita head 7 hari, berarti kalau 7 kali 9 63. Makanya nifas itu maksimalnya 60 hari.
Yo 60 hari maksimalnya nifas. Metu darah nifas itu 40, biasanya 40. Maksimalnya 60. Nah, dari mana hitungan 60 tuh? Karena darah yang tertahan. Jadi nifas itu lebih banyak dari haid kan nifas kan? Ustaz tahu dari mana? Kan anak nyingok. Kalau masalah nifas anak nyingok. Hari mana anak punya anak 4 kan? Dari hari pertama. Jadi 60 hari tertahan selama dia hamil itu. Nah, setelah dia nifas biasanya lama dia tidak haid. Tahu alasannya kenapa? Karena menyusui benar. Karena menyusui itu KB alami. KB alami, darah kita itu berubah menjadi susu. Nah, luar biasa aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga di saat setelah kita nifas selesai, kita menyusui, maka di saat itu kita tidak head. Kita tidak head. Kenapa? Kalau kita head juga ngurusi head, ngurusi bayi. Allah biarkan kita fokus untuk ngurusi bayi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama kita hamil, selama kita nifas, kita banyak ninggalkan tidak wajib sholat kan? Tidak boleh sholat gitu. Nah, diganti masa yang nifas itu yang banyak kita tidak sholat, diganti setelah nifas kita tidak haid sehingga jumlahnya hampir bisa sama dengan masa nifas. Luar biasa aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi berapa jumlah maksimal antara head pertama dengan head yang kedua? Tidak katik batasannya. Ada wong yang tidak head 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan setahun dia tidak head. Itu wajar, biasa. Dan itu ketika dia di bulan yang dia tidak head sama sekali, maka dia wajib sholat. Meskipun di bulan itu seharusnya dia head, ternyata tidak metu darah, wajib sholat. Boleh dia masuk masjid dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan sedikit. Insya Allah apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seumur dia Dah ada masalah. Masuk tak boleh makan apa? Katanya saya ini tak Yo. aku yang nanya tadi. Maaf ya. Yo. Iya, katanya kalau dia masakan dia katanya tidak boleh kita makan yang belum tidak ada hektar. Kenapa? Tidak tahu juga itu tak diusui belakangin aja. Nah, jadi saya ini kalau yang di jero kitab, ketika wong head itu masak, biasanya apa yang dia masak itu cepat basi. Nah, itu tak tahu benar apa tidak kalau kenyataannya. Kalau faktanya itu yang ada juga kitab. Tapi kalau ada perempuan yang dionya tidak head, lalu kita kalau dia masak kita tak boleh makan. Setawana itu tak pernah ada di kitab setawana. Ana wallah alam, ana tak berani nyala ke, tidak berani menerka. Tidak berani nyala ke, tidak berani menerka. Yang penting secara hukum halal. Selama yang dia masak tu halal, ngapo tak boleh kita makan? Ya kan, tak ada masalah. Ada yang nak tanya? Jangan masalah head, pening balanya. Tak apa tanya lah, bahasa Inggris, lajulah. Iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nak nanya. Mengenai najis Ustaz. Yo. Kalau kencing di tengah-tengah, misalnya di tengah-tengah rumah itu, mana nyilangnya? Apa disiram langsung disapu? Ya. Ah. Ibu asli mana, Bu? Palembang apa Sunda? Wong Betawi. Oh, Betawi. Yeah. Masya Allah. Jadi kalau di tengah-tengah rumah aja ini, di tempat ini, yang penting kita keringkan dulu. Yang penting kita keringkan kencingnya itu kita keringkan, siapkan tisu. Kalau anak pribadi, anak lebih demen pakai tisu dibandingkan pakai jarit atau lap kering. Kenapa? Kalau lap, kita nak mengisi ke lapnya bulok.
Ya dua kali gawe. Lemak kita pakai tisu. Kan tisu murah juga. Siapkan tisu, siapkan kantong asoy. Siapkan kresek. Jadi kita tutup i galau dulu. Tutup i biar dia nyegep. Kemudian kita ambil i. Kita taruh di mana? Di kantong asoy tadi. Kita lap sampai kering. Ingat tangan kita jadi najis. Ingat tangan kita jadi najis. Jadi setelah kering, sebelum kita nyiram kencing itu, bersih ke kencing itu, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu bersih, sekali aja jadilah. Lalu kita bawa banyu secanting cukup. Banyu secanting kita timbuk, satu canting cukup, dikit-dikit apa kita alirkan. Nah, misalnya kayak ini, anak saya tidak boleh numpah ke ini mulu, kalian boleh naik, bisa kita tumpah ke. Nah, di pucuknya, dialirkan itu seperti itu. Setelah dia kita siram, yang mana diameter atau wilayah banyu yang kita siram itu lebih besar daripada wilayah yang terkena najis. Misal, diameter yang terkena najis 10 cm, kita siram 15 cm. Nah, jadi seakan-akan banyu ini lebih banyak daripada najisnya itu. Setelah itu baru kita lap pakai jagit basah, dan jagit itu bersih, tidak najis. Kenapa? Karena banyunya tidak banyu najis tapi banyu mustakmal. Cuma mustakmal, suci mustakmal itu. Makasih Pak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Nak nanya ke soal sholat dulu juga Ustaz. Misalnya kita sudah sholat bersih, nggak tahu-taunya barangkali alergi udara subuh-subuh tuh. Jadi cairan ingus ini keluar. Nah kita tadi kan nak sholat tidak tenang, jadi kita bersih. Nah masih sah untuk gitu. Nah. Yang ditanyakan apakah kita pas muang banyu hidung alias ingus. Ya sagogino dah. Ingus itu kita membuat wudhu kita jadi batal, jawabannya tidak. Yang batal itu keluarnya sesuatu dari badan kita lewat jalur kubul ataupun dubur. Selain itu tidak batal. Metu cairan dari kuping, metu cairan dari hidung, metu cairan dari mulut. Selama bukan muntah muntah najis tapi tidak batal wudhu. Metu cairan dari mata tidak batal wudhunya, tidak batal. Yang batal cuma dari kemaluan depan sama kemaluan belakang. Wong ini benar apa sering ditanyakan itu. Berdarah batal tak wudhu Ustaz? Ingatkan, metu cairan dari kubul kemaluan depan ataupun dubur kemaluan belakang itu baru batal. Selain itu tidak batal wudhu. Walaupun misalnya bekas kena nyamuk ada darahnya, kita waktu wudhu mana gitu kira-kira. Darah nyamuk tuh kena di tangan kita. Darah nyamuk kena di tangan. Kemudian lihat dulu. Kita pas kena sholat mesej wudhu itu bisa sholat berikutnya. Ada nyamuk kan? Jadi sebentar, siko-siko. Kita wudhu, kita sholat, selesai sholat. Nah, sholat lagi. Yang kedua, di tangan kita ada bekas nyamuk, ada darahnya. Iya kan? Itu maafu dikit, tidak ada masalah. Jadi masalah. Yang penting bangkai nyamuknya kita buang. Jangan kita museumkan di badan gitu. Jangan. Iya, makasih. Sami-sami. Tidak ragu-ragu lagi, jadi banyak pada dari malu. Iya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lain ada. Pakai jangan. Ada lagi. Nanti ada belakang. Lagi. Yang dijeru. Yang dijeru. Nanti aku nanya. Yang dijeru nih. Nanti aku nanya. Enggak, yang berarti ya, yang dijeru. Juga. Yang bertanya itu jangan malu. Ya, biar yang bertanya itu tidak malu. Yang lain jangan diuyoi. Nah, kan? Jangan disisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya memelihara kucing. Kucing itu bersih kucing di dalam rumah terus jarang keluar. Tapi kalau dia sudah duduk di atas sejadah, itu bagaimana Ustaz? Kadang-kadang kita sedang sholat, tiba-tiba dia duduk di sejadah di atas sejadah. Apa kita lanjutkan sholat atau kita usir atau bagaimana? Atau jadinya haram? Pertama,
hukum miaro kucing itu tidak bermasalah, boleh baik selama benar-benar kita urusi makannya dan seterusnya. Yang kedua, ketika kita miaro kucing, kita harus siap dengan sebab akibatnya. Akibatnya misal pas dionyo belum terbiasa, misal dia buang air sembarangan, artinya kita harus perhatian sama itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jikalau kucing itu duduk di sajadah, duduk di sofa, dimanapun, maka itu tidak bermasalah, tidak haram, tidak najis dia tempat duduknya tuh, kecuali jikalau ada bulu kucing yang rontok. Nah, pas ada bulu kucing yang rontok, maka itu yang membuat bulu itu bukan kucingnya, bulunya tuh najis. Bulu kucing sama seperti bangkai kucing. Bangkai kucing itu kan najis. Maka bulu kucing, meskipun kucingnya masih hidup, hukumnya seperti bangkai kucing. Artinya hukumnya najis. Maka ketika kita sholat, sebelum sholat sajadah kita haruslah kita pilih sajadah yang steril dari bulu kucing. Steril Ustaz, aku bersihkan dan katik bulu kucing. Cuma pas lagi sholat dionyo maga, dionyo duduk di pucuk sajadah. Sebelum ana jawab pertanyaan ini, lain kali ke depan pas nak kita sholat kurung dulu. Betul ke dulu atau kurung dulu biar tidak ngetok. Meskipun sholat kita taruh kelasah, jadi kita bingung. Nah, kucing di pulau berkelakar sama kucing di juga sholat kan. Jadi kurunglah dulu, kurung. Nah, kalau yang sudah terjadi mana? Yang sudah terjadi kucing duduk itu tidak berdosa, tidak haram. Sholat kita juga tidak bermasalah. Cuma pas kita sujud jangan sampai ada bagian tubuh, ada bagian sajadah, bagian telekung gitu yang terkena bulu kucing yang rontok. Bukan yang nempel di badannya, bulu kucing yang rontok. Kalau misalnya dia duduk, ini sajadah, dia duduk di sini, dan kita nyingok, kita tahu ada bulu yang rontok, maka sholat kita tidak batal, tinggal geser kanan atau geser kiri atau mundur dikit. Sekiranya yang penting pas kita sujud tidak katik badan, tidak katik telekung mengkena gitu yang bersentuhan dengan bulu kucing yang rontok itu tidak bermasalah. Paham tak Bu kira-kira? Bulunya tadi cukup di misalnya, andainya ada terlihat bulunya rontok, kita membersihkannya cukup di sesegera mungkin, iya bisa. Dikepas, tidak perlu tidak perlu dibasuh, tidak perlu. Makasih. Sami-sami. Aduh, siapa lagi? Yang belah sana ada tak yang nak tanya? Ada. KPK pesannya apa? Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanya, pernah belajar dulu kan katanya kalau kita cak yang iwa atau apa kan itu harus ada adab atau cak mana. Misal contoh iwak lili ini kan hidup, kadang-kadang ibu-ibu ini langsung siram banyangan mati. Nah, pernah ada orang dengar ngajari gepuk dulu mati baru kita siram banyangan. Pakai banyangan gitu. Karena supaya hilang diri. Nah, yang nak untuk hilangnya apa ya? Untuk hilangnya apa ya banyangan? Kan katanya tidak boleh kita gitu barang hidup tuh langsung mati kena banyangan gitu kan. Katanya harus gepuk dulu mati baru disiram. Nah, contohnya mungkin iwak lili kan licin. Nah, yang nak ditanya Ustaz ini Ustaz. Kerang ini kan cari hidup. Terus remis hidup. Itu kita godok di api gitu kan, di banyu. Bukannya dibuat mati cak tadi dulu baru masuk kita rebus atau dimasak. Nah, kira-kira cak mana ada tak kira-kira di kitab tentang kerang sama remis tadi? Nah, karena dia hidup gitu. Assalamualaikum. Salam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Katanya Nabi, sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita hamba Allah untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik. Ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan cara yang profesional. Kalau kita ngajarnya ngajar yang baik, yang profesional. Kalau kita belajarnya yang baik, belajarnya yang profesional. Segala sesuatu, apa yang kita gawekan, masaknya dengan cara yang baik. Masak cara yang baik itu apa dia? Ya, jangan habis nyumpah-nyumpah. Jangan habis nyumpah-nyumpah. Bajunya juga baju yang baik, gitu kan? Caranya cara yang baik, yang profesional. Itu seluruhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada yang disebutkan Nabi di dalam hadis itu, fa iza dzabahtum fa ahsinudz dzibhah. Jikalau kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah hewan sembelihan itu dengan cara yang baik. Ini jadi dalil ulama. Kita kalau nak ngapo-ngapo sama hewan, jangan coba wong zalim. Nak nyembelih, apa namanya, tajamkan pisau. Nak nyembelih, yang nak belum disembelih singin i dulu, jangan ditontonkan get trauma dia. Get tahu singin i dulu. Dia jangan sampai jengok, juklah makan lemak-lemak dia, yang ini kita sembelih. Nah, kalau model cak tadi lele bener, jangan kita siram, karena di dalam hadis lain ada hadis la yu'adzibu binnar illa rabbun nar, kata Nabi. Tidak boleh kita menyiksa dengan sesuatu yang sifatnya panas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh misalnya langsung kita bakar. Iwak tuh hidup-hidup langsung bakar. Itu zalim namanya. Apa namanya? Langsung kita sirami banyu panas. Kecuali ini juga ada sebagian ustadz yang ngomong apa namanya, sampai kita kalau ada nyamuk maki apa? Yang setrum itu tidak boleh. Nah, ini ada pengecualian sebenarnya. Kita mancing iwak pakai setrum, tidak boleh itu. Zalim. Kenapa? Karena setrum tu yo lalapi, yo lalapa panas, tidak boleh. Lalu mak mano? Kecuali ketika ada hewan-hewan yang tidak pacak, kecuali memang itulah caranya. Nyamuk kalau kita ni kan yo kalau tidak pakai racun, pakai apa semprotan itu, atau pakai tepak nyamuk, itulah dak ada cara lain. Kalau kerang, kalau remis, lama anak-anak makan remis tu, godo-godo remis emak itu, godo-godo remis, lemak. Padahal anak belum nyoba juga, tahu nama nyobai, belum pernah nyoba, dari dulu pernah nyoba. Jadi apa nih? Padahal galak nangkap remis dulu. Kami kecil dulu adas juga, masuk ini apa namanya? Ini masuk ini ngaboi lumpur itu nyari remis kan. Nah kalau remis kerang itu emang dionya tidak disembelih. Nah kalau mak mano caranya hidup-hidup, apakah cuma caranya digodok tulah baru dia pacak dimasak, atau ada cara lain? Kalau ada cara lain maka pakai cara lain dulu. Kalau tidak katik cara kecuali cara itu, maka tidak bermasalah itu. Becak misalnya gula kita kalau ada semut. Nah, gula kalau ada semut, cara ngilangnya apa? Kita jemur kan? Nah, kita gege atau kita jemur. Nah, kalau sudah banyak yang jemur cepat dia kan. Nah, apakah boleh kita panaskan seperti itu? Kalau memang tak katik coro lain kecuali itu, laju tak katik masalah. Tapi selama masih ada cara, cari cara yang lain. Itu apa daripada hadis Rasulullah. Ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik dan profesional, kata Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada waktu. 10 menit lagi ya. Masih. Biar yang lain dengar, ada masalah. Tidak apa-apa, sama anak juga malu jawab yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini nak nanya ke masalah lipas Habib.
Nah, nifas tuh kata ngelamu atau 40 hari, bebe. Yo. Nah, kalau seandainya belum 40 hari sudah ada itu lagi dalam nifas tuh, mana hukumnya? Kita tunggu ke 40 hari. Nah, jadi tidak baru sholat kan, mandi sholat. Yo. Apa kita pas berhenti tidak betul lagi, kita langsung mandi langsung sholat? Yo. Itu pertanyaan. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Adam yakhruju akibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan. Minimalnya nifas majatun katanya ulama. Seketika. Begitu dia melahirkan metu darah, setelah itu tidak metu-metu lagi. Ada yang cak itu. Ada juga yang biasanya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Nah ini pertanyaan, mak mano kalau ada wong yang dionyo nifas kurang dari 40 hari, apakah dia menunggu sampai 60 baru dia mandi wajib, baru dia sholat, atau di saat dia berhenti langsung dia mandi, langsung dia sholat? Siapa yang bisa jawabnya? Berdasarkan pengalaman. Anak bisa tahu anak jawabannya. Kalau bawa 40 memang udah berhenti boleh mandi wajib. Ada yang tahu jawabannya? Boleh mandi wajib. Jadi cah ini sebenarnya nifas itu hampir sama dengan haid, kecuali kalau anak pertama. Jadi kalau kita anak kedua tinggal nyingok. Dulu pas anak pertama kita nifasnya berapa hari? Hampir sama kali anak yang kedua. Anak yang ketiga sama dengan anak yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Anak 12, anak 15, alang kebanyakannya Ustaz. Bisa baik dah menampung baik kamu tu dah. Jadi samakan nifas tu sama. Kalau dia hari anak yang pertama kurang dari 40, dionyo sudah tidak metu darah lagi, apakah dionyo tunggu sampai 15 hari? Kalau 15 hari benar-benar dia dak katik lagi darah, maka itu namanya dia suci. Dionyo suci. Jadi tunggu. Karena ada kemungkinan kage 40 kita mandi ternyata tapi itu jarang nih yang terjadi. Itu jarang, kecuali kalau anak pertama. Kalau anak kedua, anak ketiga tinggal nyuntuh yang pertama. Ada oh, iya. Dikodok. Jadi kalau sudah ini darah stop, ditunggu, dijingoi 15 hari. Oh, tidak betul-betul lagi. Berarti ini memang sudah suci. Artinya yang ini dikodok. Siap. Ya. Ada lagi tak Bu? Ada. Nah ya belum. Nah. Alhamdulillah terbuka anaknya. Bodoh cuma Tadi luaran tak ada pertanyaannya. Yo, tidak apa-apa. Yang penting jangan metu dari majelis. Ini tak tentang masa iddah tinggal suami. Masa iddah meninggal suami. Naam. Apakah masih berlaku di atas umur 60 masa iddahnya? Iya. Makasih tak. Naam. Jadi masalah iddah ketika suami kita meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Itu mutlak.
Tidak memandang umur. Jikalau suami kita meninggal, maka kita wajib untuk menjalankan iddah 4 bulan 10 hari. Itu hukumnya mutlak, baik umur kita masih muda ataupun umur kita sudah tua. Nah itu. Nah, Ada lagi? Ada lagi tak Bu? Jangan malu-malu Bu. Tanya. Jangan malu-malu Bu, tidak apa-apa. Keluarkan unek-uneknya. Nah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku nak bertanya soal keimaman. Jadi imam itu baca Fatihah, tapi makmumnya belum selesai Fatihah. Apakah Fatihahnya diselesaikan? Apakah nurut imam? Au. Wong mano gitu? Fatihah. Kita ni wong mano? Hah? Wong mano gitu? Aku nih orang daerah. Oh, Betul. Benar tak awak tadi benar? Tahu benar. Benar eh? Oke. Iya, Pak. Senangnya. Au. Jadi saya ini, jikalau kita makmum sholat berjamaah, imam selesai maca Fatihah, kita belum selesai membaca Fatihah, apakah kita stop Fatihah melo imam atau kita teruskan Fatihah tidak melo imam? Tergantung apakah kita ini masbuk atau tidak. Kalau di rakaat pertama, misal kita imam, ibu makmum, rakaat pertama ini pembahasannya cuma di rakaat pertama. Kita melok dari awal. Setelah takbiratul ihram imam, kita masuk tidak terlambat. Artinya kita punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan Fatihah. Cuma apa namanya, imamnya cepet atau kitanya lambat. Nah, artinya keadaannya tidak normal ini. Nah, kalau kita tidak masbuk, maka kita wajib menyelesaikan Fatihah. Tidak masbuk itu mak mano? Sebenarnya normalnya cukup untuk maca Fatihah. Cuma gara-gara kita yang lambat atau imamnya yang terlalu cepat. Nah, maka dia rukuk, kita jangan rukuk. Kita teruskan Fatihah selesaikan. Setelah selesai baru kita rukuk. Kalau rukuknya kita masih dapat rukuknya imam, pas kita rukuk imam belum tegak dari rukuknya, maka kita dapat 1 rakaat. Kita dapat 1 rakaat. Kalau kita rukuk imamnya sudah i'tidal, dapat 1 rakaat. Dapat juga, tenang be, dapat juga. Kenapa? Karena ini keadaannya tidak normal, gara-gara imamnya terlalu cepat atau kitonyo yang memang bacaan coro kita coro lambat. Jadi kalau dia tidak masbuk seperti itu. Beda kalau masbuk. Kalau masbuk kita memang telat datang. Pas kita masuk imam sudah dikit lagi ruku, masuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, putuskan Fatihah, langsung melok ruku, ditanggung oleh imam. Ini kalau rakaat pertama untuk kita pertama, kalau imam terserah. Untuk kita pertama, kalau imam terserah. Nah, untuk rakaat selanjutnya, dari sujud kan, Allahu Akbar, imam tegak, kita melok tegak tak? Ngapa melok tegak? Karena melok imam. Allahu Akbar, kita tegak. Maca Fatihah, kita maca Fatihah, imam rukuk. Apakah kita melok rukuk juga? Tidak. Jadilah masbuk terus laju. Cukuplah, habiskan, selesaikan. Dan jangan sampai lewat dari 2 rukun. Jangan sampai lewat dari 2 rukun. Kalau lewat dari 2 rukun, sholat kita batal. Maksudnya mak mano? Kalau misalnya kita masih tegak maca Fatihah, imam sudah nak bergoyor sujud, batal kita sholat. Jadi mak mano? Cepat, jangan lambat.
Jangan lambat-lambat maca Fatihah. Cak itu. Jadi memang agak bingung enggak Bu? Pertama Bu, kalau rakaat pertama untuk kita, bukan untuk imam. Rakaat pertama untuk kita ni masbuk atau tidak? Kalau masbuk, kita datangnya telat. Pas masuk sholat, imamnya sudah nak ruku. Stop Fatihah, langsung ruku melok imam. Setelah niat tentunya, ya kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam lagi maca surat, dia ruku, stop Fatihah, kita langsung ruku. Itu kalau masbuk. Kalau tidak masbuk, artinya kita melok dari awal. Cuma imamnya cepat, kita lambat. Maka selesaikan Fatihah. Tidak boleh kita melok ruku sama imam. Kelarkan dulu Fatihahnya. Itu juga kalau di rakaat selanjutnya. Rakaat selanjutnya artinya selain rakaat pertama, imam tegak dari sujud, Allahu Akbar, kita melok tegak kan? Nah, kita maca Fatihah ternyata belum kelar Fatihah, imam sudah ruku. Jangan melok ruku, kelarkan dulu Fatihah baru ruku. Paham? Udah. Kalau malam imam dia baca Fatihah, imam baca Fatihah. Yang makmum tadi baca Fatihah, maka hukumnya. Salat apa dulu? Salat maghrib. Iya, salat apa? Maghrib. Rakaat berapa? Dari awal. Nah, kalau yang dionyo itu di rakaat salat maghrib, salat isya, salat subuh. Yang imamnya ngangkat suara di rakaat pertama sama rakaat kedua, maka makmum itu sunnah itu tidak wajib. Sunnah tidak maca Fatihah selama imam lagi maca Fatihah. Dengar ke dulu, kelar ke dulu. Amin, baru kita maca Fatihah. Kalau ada yang dia maca Fatihah di salat maghrib, salat isya, salat subuh, imam Fatihah, dia maca Fatihah, salatnya sah, tidak batal, cuma makruh. Itu baik, tidak batal, bukan tidak boleh, tidak batal. Yo. Sama-sama. Mau kasih bayar Bu, nanti lagi. Yo. Sudah tinggal 5 detik lagi. Bismillah. Ya Allah, 5 enggak terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Sebelum menutup majelis, ana minta maaf kalau ada salah omong, salah tingkah, salah ucap. Sabtu nak berangkat umroh, insyaallah di sana jamaah majelis taklim ini akan kita doakan dan akan kita sampaikan salamnya di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah seluruh kita mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Maaf Bu, maaf ya. Ibu-ibu, majelis taklim selanjutnya kami mau